Teman-teman, ada begitu banyak traders yang berjuang untuk sukses, sementara dia terus-menerus gagal, tapi ada sedikit traders yang hampir tidak berusaha, tapi sangat sukses. Hari ini saya kedatangan pakarnya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, saya selalu bilang tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, di video kali ini teman-teman saya pengen membagi perasaan happy saya karena saya kedatangan beberapa mentor hidup saya nih. Wah, ini adalah Pak Ari dan Ci Rusi. Oke, halo Pak. Halo Mas Fadli. Halo Ci Rusi, ini teman lama dan aku banyak banget belajar dari beliau-beliau ini teman-teman karena sempet ya bertahun-tahun lah membangun sebuah bisnis bareng. Habis itu kita pisah bertahun-tahun, habis itu kayak ketemu lagi belakangan dan udah mulai jalan di bidang masing-masing. Dan ternyata ini sangat relate dan ya saya yakin bisa membantu lah teman-teman di rumah dapat value dari video ini gitu ya. Jadi Pak Ari dan Cirus ini adalah founder dari Lompatan Hidup ya. Yes. Kalau di website di lompatanhidup.com betul ya? Betul. Nah, teman-teman bisa cek di websitenya nanti ya di lompatanhidup.com. Dan yang paling sering saya dengar adalah mereka berdua ini banyak banget ngebantu orang menemukan jati dirinya gitu. Nah, jati diri itu yang kayak gimana Mas? Apa hubungannya sama traders? Nah, ini yang pengen kita bahas gitu. Iya. Jadi mungkin awalnya dari pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyain ke aku juga kali ini, Oke. Pak Ari atau Cirus ini, siapa nih yang nanti jawab ya? Iya. Tadi kan aku bilang sempat di depan, kenapa kok ada traders yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri gitu, dia tuh kok ya kalau ada trending datang, kadang nggak datang gitu ya. Oke. Tapi making money tuh gede banget di industri gitu, di Oke. forex gitu ya, dia trading dan profitnya gede. Ada tiba-tiba dia dititipin modal sama orang, Oke. leverage-nya makin gede gitu kan untuk daya ungkit modalnya dia juga mudah aja gitu dapetin sesuatu. Dan kalau sharing tuh happy terus gitu, kayak Mas ini jurnalku, Mas ini catatan tradingku, gimana? Udah bagus semua gitu. Yes. Oke lah, lanjutin aja, cuman gitu doang kita sebagai mentor. Tapi ada yang udah bertahun-tahun, udah backtest ribuan transaksi before and after dicatat. Ada yang nyetor 1.800 data, 2.500 data. Tapi itu before and after yang tercatat, tapi tidak dieksekusi. Karena masih ada perasaan takut. Oke. Masih ada nanti kalau di entry pas loss. Akhirnya beraniin diri, loss. Giliran nggak diambil, profit. Cepet-cepet cuma di garis doang, nggak diambil transaksinya gitu. Tapi before-nya ada, after-nya ada. Padahal dia udah predict before-nya. Tapi nggak diambil, padahal transaksinya profit. Ini kenapa ya Mas? Aku nih udah tahu dari A sampai Z. Aku kalau nanya juga udah tahu Mas Fadli mau jawab apa. Kata dia gitu. Sampai udah segitu. Sampai udah kayak gitu. Tapi kok masih loss tradingnya, kenapa ya? Minimal nggak bertumbuh lah. Mungkin MC udah nggak lagi. Tapi Oke. kan mau living gimana kalau nggak profit kan gitu. Makanya dia nggak berani ninggalin kerjaan atau bisnisnya. Nah, ini apa yang bikin beda kayak gitu? Oke. Nah, sebelum jawab secara teknis ya, kita jawab dulu secara garis besarnya. Gini. Oke. As a human, we are energy. Itu dulu. Oke. Jadi kita ini sebagai manusia, kita tuh aslinya adalah energi dengan berkendaraan fisik ini. Jadi aslinya kita itu kan adalah bentukan-bentukan energi kan. Nah, banyak dari kita itu nggak kenal saya ini siapa gitu. Itu kan sering ya. Kalau misalnya ditanya, kamu ini siapa gitu. Identitas dirinya Iya, gitu ya. gitu ya. Siapa? Siapa saya? Siapa saya gitu ya. Nggak jelas gitu. Iya, Jadi iya. sebetulnya kalau misalnya dibedah kalimat saya ini siapa, itu sebetulnya bisa dibedah lagi, saya ini tersusun dari energi apa. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya dibahas lebih dalam lagi, kita ini kan spirit ya. Kita ini adalah soul yang berdiam dalam tubuh fisik. Tubuh fisik ini hanya kendaraannya saja. Nah, cuman seringkali yang sering di-copy, mungkin kalau di trading, orang-orang jadi traders gitu ya, yang di-copy itu hanya penampakan fisiknya aja gitu. Mereka lupa mengenal yang di dalam. Mereka itu tipenya apa? Contoh misalnya, mereka dikasih satu trading plan, gitu ya. Dikasih satu trading plan, itu kan satu tampakan fisik ya. Yes. Nah, tapi di balik satu trading plan itu pasti ada rasa, ada soul, ada filosofi gitu. Nah, filosofinya itu biasanya mereka nggak paham gitu. Iya. Mereka nggak memahami sampai
sampai mereka benar-benar paham lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling basic sebetulnya, mereka itu nggak paham bagaimana mereka berperan sebagai trader gitu, sesuai dengan rancangan dirinya gitu. Karena setiap orang, misalnya dengan satu pekerjaan yang sama, itu dia bisa melakukan dengan pola yang berbeda sesuai dengan rancangan dirinya. Nah, tapi kebanyakan orang kan nggak tahu nih rancangan dirinya apa nih. Kecuali Iya. kalau udah ketemu teman-teman dari Lompatan Hidup kan gitu ya. Tapi kan mungkin sebagian besar yang nonton video ini belum tahu apa rancangan diri saya. Itu ada nggak cara mudah ngeceknya? Mana mungkin yang jangan dilakuin, mana yang sebaiknya dilakuin gitu. Yes. Mungkin Rusi Iya. bisa cerita lebih detail ya, toolsnya apa gitu ya. Ya, jadi kita di Lompatan Hidup sebetulnya pakai satu tools yang namanya Human Design. Jadi Human Design ini awalnya kita pakai untuk, begitu kita menemukan, ternyata kita pakai untuk diri kami, Kita dulu. diri kita, itu banyak sekali ternyata cara-cara yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Iya. Gitu. Jadi, nah, cuma selama ini kita biasanya terpola untuk hanya mengikuti satu gaya belajar tertentu yang kelihatannya berhasil gitu. Iya. Jadi kalau ada satu orang yang berhasil dengan cara A, maka kita biasanya ya udah ikutin aja cara yang A itu, tanpa melihat lebih dulu apakah itu cocok dengan gaya kita. Nah, sebetulnya dengan Human Design ini adalah salah satu tools untuk membantu kita memetakan rancangan diri kita, dan itu hasilnya setiap orang itu unik, berbeda. Dan dari rancangan diri ini tentunya mempengaruhi berbagai hal ya, seperti cara belajar, cara kita menyerap informasi, cara kita melakukan sesuatu hal. Jadi misalnya kayak masalah soal trading aja, itu mungkin tradingnya sama, tapi ada banyak gaya, ada banyak cara, ada banyak cara belajar gitu ya, yang tiap orang itu punya jalan yang beda-beda gitu untuk menguasainya. Iya. Nah, kalau yang tadi Ari bilang, kalau kita cenderung hanya meng-copy paste tekniknya atau caranya tanpa menyesuaikan dengan cara kita, bisa jadi itu kenapa ada orang yang berhasil, tapi ada orang yang setengah mati kok nggak dapet gitu. Jadi bukan salah kitanya nggak bisa, cuma kita perlu menemukan aja cara yang gue banget gitu. Iya, mungkin contohnya misalnya kayak gini, ada orang yang dirinya itu belajarnya harus makannya dikit-dikit, atau kalau dia mau melakukan sesuatu tuh harus dikit-dikit gitu ya. Nah, misal contoh belajar video 15 menit udah cukup buat dia. Nah, cuman seringkali dia terkondisikan sama orang. Kalau mau sukses harus kerja keras, belajar yang tekun gitu. Akhirnya dia belajarnya itu gila-gilaan sampai malam gitu. Nggak berhenti gitu ya. Nah, sedangkan profilnya dia itu makannya dan belajarnya dikit-dikit gitu. Dan akhirnya nggak salah ya, cuma beda cara. Beda cara. Dan akhirnya pada saat dia melakukan sesuatu udah drain duluan karena udah dijejeli terlalu banyak gitu. Apalagi kalau misalnya sampai membandingkan. Misalnya membandingkan cara dia dengan cara orang, pencapaian dia dengan pencapaian orang, itu seringkali yaitu membuat kita tuh membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang gitu. Padahal kan sebetulnya itu hanya soal gaya. Mungkin orang yang berhasil itu karena dia sudah melakukannya dengan cara yang memang sesuai dengan dia. Walaupun dia nggak sadari ya sebetulnya ya. Jadi kalau pencapaian yang kurang itu bukan berarti secara identitas atau kemampuannya dia kurang gitu. Cuma belum menemukan aja gayanya gitu. Nah ini yang sebetulnya setiap orang perlu mengerti ya. Perlu mengenali gitu dari dirinya supaya dia bisa menemukan cara yang optimal gitu. Supaya dia juga bisa sukses dengan orang lain walaupun dengan cara yang berbeda gitu. Bener. Kayak contoh yang paling banyak ya kalau di trading ya, yaitu masalah rasa. Kan seringkali dibilang trading itu mungkin 80-90% itu bukan teknisnya, tapi cara kita mengelola psikologinya gitu ya. Nah, kalau di Human Design ada namanya not self sama signature ya. Not self, sama signature gitu ya. Aku udah lihat tuh hasil tesku tuh. Nah, signature itu adalah perasaan yang
memang dikasih sama Tuhan ke kita untuk kita tahu kita ini lagi on the track atau enggak. Ya. Oke. Nah, not self itu sebaliknya, perasaan yang muncul jika kita lagi di luar jalur. Nah, Lagi belok ya. kalau lagi belok. Nah, seringkali perasaan itu kita abaikan. Gitu. Nah, biasanya yang dominan adalah logikanya gitu. Nah, pada saat kita mau memulai sesuatu, sebetulnya ada not self sama signature. Kalau kita ngikutin signature kita, dan setiap orang itu beda-beda ya. Misalnya kayak Mas Fadli itu kan signature-nya adalah satisfaction. perasaan puas gitu ya. Not self-nya adalah frustration kalau nggak salah ya. Ya. Nah, setiap orang kalau ngikutin panduan itunya aja, saya doing something, wah, signature nih. Go ahead, jalanin. Walaupun kayaknya teknik ini tuh agak sedikit berbeda gitu dengan yang lain. Mungkin nggak masuk akal. Tapi dia ngerasain signature gitu. Oke. Just go ahead karena energinya lagi ngeflow di situ gitu. Jadi sampai ada tagline ya, let energy do the work and let us do the living. Nah, seringkali kita itu di pandangan kita yang namanya kerja, yang namanya berkarya itu adalah fisiknya. Kalau kita trading tuh fisiknya yang lagi bertrading gitu. Padahal ada banyak orang yang sukses melakukan sesuatu karena energinya yang bekerja gitu. Energinya yang cukup hidup aja. Iya. Fisik ini cuman kendaraan kok Iya. untuk energi ini bekerja gitu. Nah, seringkali orang itu Bayang. dari dua rasa itu aja banyak yang sering nabrak. Lebih sering not self munculnya perasaannya. Cuman seringkali mungkin orang mengabaikan not self itu. Iya, padahal itu Padahal alarm ya. bukan dirinya, padahal itu udah alarm secara alami ya. Ya, Betul. Cuma mungkin rasa yang muncul tuh beda-beda ya setiap orang. betul. Not self-nya itu. Ya, ada apa aja sih? Jadi not self itu ada yang berupa frustration, ada yang berupa anger, marah misalnya ya. Bawaannya itu marah-marah aja gitu. Nah, itu sebetulnya udah not self. Not self. Oke. Terus ada yang bawaannya itu bitterness. Bitterness itu apa ya? Merasa pahit ya. Merasa pahit, merasa lelah gitu ya. Ada juga yang merasa kecewa. Ya, disappointment. Nah, itu juga alarm-alarm lah ya yang bisa memberi kita petunjuk kalau kita keluar. Dan selain itu juga sebetulnya kita juga di human design, kita juga bisa dapat clue, petunjuk-petunjuk tentang PR-PR rasa kita gitu. Nah, kalau Ari kan tadi bilang trading itu lebih banyak soal psikologi, soal rasa. Betul. Pada saat kita melakukan trading itu, kita juga perlu pahami gitu. Dasar kita saat melakukan trading itu gimana? Dasar rasanya apa? Dan itu sebetulnya tiap orang punya rasa-rasa yang dekat sama dirinya gitu ya. Pola-pola yang sebetulnya berkaitan dengan rancangan dirinya. Nah, kalau bisa mengenali PR-PR itu, maka pada saat melakukan aktivitas, termasuk pada saat bertrading, itu bisa dilakukan dengan dasar rasa yang jernih gitu. Jadi itu juga penting ya, untuk mengenali dasar rasa apa sih yang ada gitu. Iya. Ya. Wow. Jadi sebenarnya bukan hanya tentang tekniknya berarti kan teman-teman ya. Dengan teknik yang sama, makanya mungkin teman-teman juga sering dengar dari Mas Angga kan ngomong kalau misalnya coba kasih ke saya teknik apapun, kalau saya yang jalanin saya rasa saya bisa profit. Iya. Gitu. Karena bukan tekniknya yang di atas segalanya, betul ada yang lebih baik, iya. Tapi balik lagi ke diri kitanya gitu. Kalau cara kita melakukan sesuai dengan desain diri kita, Yes. kemudahan-kemudahannya terjadi. Ya. Betul. Bisa dibilang kita sering nyebutnya sebagai effortless success gitu. Effortless success. Gitu. Wah. Jadi orang itu Iya. bisa ya memang mereka tuh punya takdir untuk bisa berhasil. Ya definisi sukses, definisi berhasilnya sesuai dengan definisi pribadi masing-masing ya. Setiap orang punya ukuran sukses berbeda-beda gitu. Dan setiap orang punya rancangan suksesnya sendiri-sendiri juga gitu. Tapi mereka bisa mencapai sukses itu sebetulnya dengan effortless. Cuman sayangnya banyak orang ingin sukses dengan kata orang gitu. Bukan dengan sesuai dengan rancangan dirinya gitu. Sebenarnya juga para mentor terkadang tanda kutip salah gitu ya. Karena berusaha menginstal rancangan cara dia belajar, cara dia bertumbuh ke orang yang belum tentu sama desainnya. Betul, bisa jadi. Wah, Contoh itu misalnya, juga ada di penting human tuh. design itu namanya profile ya. Ada satu profile yang orangnya ini harus mentok dulu gitu.
Jadi misalnya kita udah mentoring dia nih, jangan lakukan ini ya, jangan lakukan ini ya, gitu. Tapi dia harus ngerasain itu dulu, baru akhirnya, oh begini. Nah, biasanya kita sebagai mentor merasa bersalah kan. Iya. Kan udah dibilangin, jangan begitu ya. Kenapa harus mentok dulu? Dilakuin kan jatuh juga kan. Iya. Kan? Nah, tapi itulah cara mereka belajar. Untuk profil-profil tertentu, mereka harus ngerasain dulu, mentok dulu, baru mereka bilang, ini gue baru belajar. Nah, memang itulah cara dia bertumbuh. Jadi bagi dia, kegagalan itu bukan sebuah kemunduran. Bahkan even dia sudah mentoring, udah bayar, dia tetap harus ngerasain itu dulu. Tapi bagi dia itu bukan kegagalan, tapi itulah cara dia belajar. Cuman seringkali kita sebagai mentor ngerasa gimana ya, ngerasa nggak enak ya, gitu ya. Iya. Lain kali biarin aja berarti. Siapa tahu. Tapi untuk profil-profil tertentu, nanti besok mentoring NFC begitu semua ya. Disuruh error semua. Iya. Ya. Cuma berarti emang ya berarti ada yang perlu dimaklumi dengan cara belajar seperti itu, ada yang kita perlu push gitu, ada yang memang perlu jalanin sendiri prosesnya. Betul. Gitu. Ada juga yang tipenya tuh menggali dalam gitu ya. Cuma kok ini menggali terus nggak jalan-jalan gitu Itu misalnya. banyak, iya. Ada ya. Nah, itu juga bisa dibedain. Memang ada profil yang sifatnya investigasi. Okay. Tapi ada orang yang begitu mungkin karena mental block. Nah, itu juga perlu dibedakan. Itu beda tuh. Kalau karena mental block kan excuse aja gitu kan. Iya. Masih belajar nih, padahal kan nggak mau next step gitu ya. Cuma memang ada yang profil yang memang dia akan ngulik dalam, di satu titik dia merasa aman, baru dia eksekusi. Nah, itu juga perlu dikenali beda tipis antara cara kerja dan mental block. Yes, karena takutnya mereka terasosiasi diri ya. Kok saya nggak bisa ya, gitu. Terus sebetulnya bukan nggak bisa, mereka harus melampaui rasa itu aja gitu sebetulnya. Pada saat untuk bisa melampaui kan mereka harus kenal dulu kan. Oh, saya tuh ternyata tersusun dari rasa ini, dari energi ini, dari ini. Cara saya beroperasi seperti ini, seperti ini. Jadi kita tuh sering bilang di pekerjaan kita, terutama kalau di trading ya, itu bisa dibilang trading itu seperti kayak ngaji rasa sebetulnya. Mengkaji rasa-rasa kita dan itu dipadatkan sebetulnya. Beda sama kayak bisnis ya. Kalau bisnis itu kan misalnya ya kita mau bangkrut, itu kan ada waktunya gitu ya. Ada proses bangkrut ya? Proses bangkrut itu ya. Ada proses, oh bulan ini sepi, bulan depan makin sepi. Nah, di proses ngaji rasanya tuh panjang gitu. Nah, tapi kalau di trading itu kan kayak dipadetin dalam waktu yang relatif singkat, kita perlu habis seluruh modal. Habis ya margin call gitu kan. MC kan. Ya. Nah, sebetulnya trading itu sarana menarik untuk kita bisa ngaji rasa. Ngaji rasa tadi. Ya. Nah, cuman sayangnya 95% orang itu buta rasa. Mereka nggak tahu, mereka nggak tahu mereka lagi merasakan apa. Ya. Gitu. Karena dari kecil nggak pernah diajarin mengenal rasa. Mengenal rasa. Contohnya waktu kita sedih, kita nangis misalnya, begitu kita nangis, terus orang tua kita langsung bilang gitu ya, udah jangan nangis. Diam. Rasanya bukannya dikenali, malah disuruh pergi. Oke. Gitu. Nah, makanya sebetulnya dengan tools human design ini sangat membantu kita untuk mulai kenal rasa lebih jauh. Wow. Aku masih banyak loh teman-teman yang pengen ditanyain. Aku rasa teman-teman juga mungkin ya bolehlah komentar di bawah video, nanti dititip pertanyaannya ya ke teman-teman di Lompatan Hidup. Atau sebenarnya juga mungkin gini, langkah pertama supaya teman-teman bisa mulai mengenali human design itu apa dan bagaimana cara teman-teman dapetin manfaatnya. Nah, tadi saya udah ngobrol nih sebelum kita syuting. Pak Hari dan Cirusi ini akan kasih satu ebook buat teman-teman khusus yang nonton video ini. Nah, jadi ebook ini mungkin dari Pak Hari atau Cirusi nih ceritain. Kira-kira kalau teman-teman baca ebook ini, dia akan jadi orang yang seperti apa yang mereka dapetin. Dan gratis nih ya. Ya, oke. Jadi di dalam ebook itu ada penjelasan singkat ya tentang human design itu tools apa dan apa manfaat-manfaat human design dalam hidup
kita bisa sebagai diri, pengembangan diri, manfaat human design untuk hubungan, untuk karir, pengembangan diri gitu ya. Dan juga ada prinsip-prinsip human design yang sebetulnya akan mengembalikan sudut pandang kita yang benar tentang mengenal diri gitu. Jadi ada banyak sudut pandang di zaman sekarang yang terbolak-balik sebetulnya, sehingga kita cenderungnya lebih mendengarkan orang luar ketimbang percaya pada diri kita. Nah, dengan human design kita sebetulnya akan diajak untuk kembali bisa mempercayai diri kita. Otoritas terbesar ya. Otoritas di dalam diri kita, baik itu untuk pengambilan keputusan, untuk pengambilan jalan hidup, atau untuk hal-hal dalam hidup kita, termasuk dalam berbisnis, bertrading gitu ya. Semuanya nanti akan bisa dilakukan dengan cara kita, sehingga kalau itu selaras dengan diri kita, maka yang didapatkan adalah effortless success tadi. Kita bisa melakukan sesuatu dengan selaras, dan karena itu selaras, rasanya itu seperti tidak berusaha keras gitu, karena kita hanya melakukan apa yang sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Nah, di e-book ini nanti teman-teman akan bisa lihat, bisa mengenal lebih jauh ya tentang human design. Dan kalau nanti dirasa human design ini bisa membantu teman-teman, nanti kita akan diskusi bareng gitu ya. Atau nanti bolehlah kita undang mereka ke live webinar kita ya. Dengan senang hati. Jadi bisa teman-teman langsung live gitu ya, tanya jawab sama Pak Aris sama Cirusi tentang diri teman-teman yang mungkin spesifik case-nya, bisa langsung dapetin jawabannya gitu ya. Jadi nanti di bawah video ini di kolom deskripsi nanti kita lampirkan link untuk download e-booknya. Dan juga nanti kalau misalnya mungkin teman-teman, aduh mas aku nggak bisa belajar sendiri, pengen nanya-nanya langsung gimana, nanti ada tim yang bisa bantu. Nanti saya masukin untuk kontak ke Mas Charles deh nanti ya, di bawah video ini ada. Teman-teman buka aja kolom deskripsi, nanti ada nomor WhatsApp-nya Mas Charles dan link download untuk e-booknya gitu ya. Itu aja mungkin dari kita ya. Thank you very much udah datang ke kantor NFC. Kita kedatangan para expert ya di bidang psikologi sih menurut saya. Jadi ini sangat-sangat bisa memberi warna lah, membantu teman-teman traders Nusantara dimanapun teman-teman berada. So thank you very much Pak Ari. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya teman-teman ya. Dadah. Bye.